Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we are going to learn about conditional sentences. Apa itu conditional sentences? Kalau kalian pernah belajar kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris, kita sering menyebutnya sebagai if clause. In English, if clause can be called by conditional sentences. Kalimat pengandaian. Kalian tahu kalimat pengandaian? Kita boleh berandai-andai kan dalam hidup ini kan. Seandainya saya ini, mungkin saya akan ini. If I were the president, I will bla bla bla. Pengandaian. If I were you, I will bla bla bla. Nah, dalam bahasa Inggris kalimat pengandaian itu kita bagi ke dalam dua situasi, ya. Conditional sentences in English we can divide into two situations. Kita ada dua situasi ya. Situasi yang pertama namanya real situation. Situasi yang nyata dan mungkin terjadi. Itu kalau real situations. Kalau yang kedua unreal situations. Situasi yang tidak nyata ya. Jadi kalimat pengandaian itu if clause itu kalau dilihat dari waktunya bisa dalam bentuk future, bisa dalam bentuk present, bisa dalam bentuk past ya. Jadi bisa sekarang, bisa nanti, dan bisa yang sudah lalu. Itu kalimat pengandaian. Nah, sebenarnya if clause atau conditional sentences itu ada 4 ya, ada 4 bagian. Nah, keempat bagian itu we can divide it into two parts, real and unreal, real conditions and unreal conditions or situations. Up to you can call situations or conditions, real and unreal conditions. Nah, apa sih real conditions itu? Jadi kalimat pengandaian yang mungkin terjadi, bisa saja terjadi. Nah, itu kalau yang real situations. Kita boleh kan berandai-andai, tapi pengandaian kita bisa saja terjadi. Kita bisa juga berandai-andai, tetapi pengandaian kita itu tidak mungkin terjadi karena apa? Sudah berlalu, sudah lewat. Yang ada hanya penyesalan faktanya itu ya. Jadi in this learning, I will give you some understandings about grammar, that is conditional sentences, kalimat pengandaian or if clause. Ya, if clause. Kita lihat yang pertama, real situations or real conditions, kalimat pengandaian yang nyata atau mungkin terjadi. Maksudnya apa mungkin terjadi? Contoh seperti ini. Dalam real situations, we have type 0 or zero conditional sentence and type 1, tipe 1. Ada tipe 0, ada tipe 1. Ya, hari ini kita fokus ke dua bagian ini dulu. Jadi ada 4 sebenarnya nih ya. Ada 4 bagian conditional sentence. Ada tipe conditional sentences dalam bahasa Inggris. Zero conditional sentence, first conditional sentence, second conditional sentences, and third conditional sentence ya. Jadi ada 4. But today we are focused on only 2. At first, zero and first conditional sentences. Maksudnya apa tipe 0 itu? Kita lihat bersama-sama contohnya di sini. Lihat ya. Nah, tipe 0 itu dalam if clause itu kita nyatakan sebagai if we are going to talk about facts or habits ya. Fakta atau kebiasaan. Fakta atau kebiasaan. Nah, maybe my father always screams when he gets angry. It's habits. Itu kebiasaan. Mungkin ya ini hanya contoh ya. Ayah saya kalau marah dia suka teriak-teriak. Itu conditional sentence loh. Bagaimana kita bisa membuat contoh itu? If my father gets angry, he screams. Kalau ayah saya marah, dia teriak. Itu conditional sentence.
Fakta bukan fakta, habits bukan habits. Ya, habits. Jadi ini if clause-nya, if ya. Ini situasinya ya. Ini result-nya, result. Nah, ini namanya if clause nih, if clause. If my father gets angry, if clause he screams, itu result. Hasilnya. Ya, hasilnya. If my father gets angry, he screams. Namanya tipe 0 itu menggunakan present verb. Menggunakan present verb ya. If my father gets angry, he screams. Kalau ayah saya marah, dia teriak. Karena present, maka gunakan gets and screams. Paham ya sampai sini ya? Itu kalau tipe 0. Rumusnya apa? If ya. If present if simple present itu kalau zero conditional sentence. Ini tipe 0. Ya kan tipe 0 kan? If my father gets angry, he screams. Itu kalau tipe 0. Kemudian yang selanjutnya setelah tipe 0, we are going to move to the second part in conditional sentences. What is that? Type 1. Type 1. Tipe 1 dari conditional sentence itu kalimat pengandaian yang bisa saja terjadi. Yang mungkin terjadi, bisa iya, bisa tidak, tapi mungkin terjadi. Makanya masuk ke kategori real situation, nyata. Ya, nyata. Ada juga yang unreal, tidak nyata atau tidak mungkin. Nah, ya. Sekarang kalau yang bagian real situation, yang bagian kedua type 1, tipe 1 mungkin terjadi. If it rains tomorrow, I will not go to school. Seandainya besok hujan, saya nggak akan ke sekolah. Ya kan? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak dia berangkat ke sekolah? Mungkin. Kalau apa? Kalau nggak hujan. Mungkin nggak dia nggak berangkat ke sekolah? Mungkin saja. Kalau apa? Ya kalau hujan. Artinya apa? Ini adalah situasinya. Ini if clause-nya. Ya, situasinya if clause. Yang ini I will not go to school, ini adalah result-nya. Ya, result-nya. Jadi type 1 itu will, ya, will. Rumusnya apa? Rumusnya adalah if simple present will, ya, will future. Nah, ini rumusnya nih. If present will future. Jadi yang type 1 ini bisa iya, bisa tidak. Artinya apa? Kemungkinannya bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Di situ bedanya, ya. Jadi today we are going to focus on only two, type 0 and first conditional sentence. Tipe 0 dan 1 itu nyata. Nyata maksudnya apa? Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tapi kalau yang type 0 itu fakta. Kalau fakta berarti kan sebuah habit, sebuah kebiasaan, atau sesuatu yang nyata, sesuatu yang menjadi fakta. Jadi apa? Harus selalu menggunakan present. If my father gets angry, he screams. Ya. Kemudian yang type 1 itu maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa enggak. Kalau syaratnya terpenuhi, maka resultnya bakal terjadi. Syaratnya apa? Syaratnya hujan. Hasilnya apa? Ya dia nggak berangkat ke sekolah. Mungkin nggak? Ya mungkin. Kalau hujan. Kalau tidak hujan, ya dia tetap berangkat ke sekolah dong. Makanya namanya apa? Type 1 can be yes, can be no. Maybe yes, maybe no. Bisa aja, bisa tidak. Rumusnya if present, if ya, if present maksudnya apa? Simple present. It rains. It rains. Tomorrow will future will.
future. Ya. Ini if clause-nya namanya ya, if clause. If clause. Kemudian will. Ya, ini namanya result-nya. Ya, jadi kita akan melanjutkan di tipe yang selanjutnya, tipe 3 dan tipe 4 setelah kita menyelesaikan dua tipe ini. Yang pertama tipe 0 dan tipe 1 ya. So, I will review in the end of this session that conditional sentences in English we have 4 parts. 0, first conditional sentence, second conditional sentence, and third conditional sentence. Ada 4 ya. Nah, 0 and first belongs to real situations, and second and third belongs to unreal situations ya, nyata dan tidak nyata. Untuk yang tidak nyata kita akan belajar lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.